Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nuraini Makian, NPM 033323111069. Saya akan menjelaskan tugas UTS saya mata kuliah Pancasila. Dosen pembimbing Pak Irwan Wibowo. Referensi yang menjadi rujukan saya pada kasus-kasus yang akan saya bahas diambil dari Property ID. Di sini saya akan membahas kasus terkait hak asasi manusia di Indonesia seperti MR. MR adalah kasus pembunuhan terhadap seorang buruh bernama MR yang terjadi pada tahun 1993 di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. MR diculik, dianiaya, dan dibunuh karena tentukan hak berupa kenaikan upah dan meminta pihak perusahaan. Kasus ini termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM berat dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dengan cara keji sehingga nyawa korban melayang. Hingga kini kasus kematian MR masih belum terungkap siapa pelakunya. Berdasarkan hasil penelitian naskah drama MR mengangkat karya Ratna Sarumpait mampu merefleksikan kehidupan buruh pada masa itu dan mengangkat kembali kasus kematian MR dengan cara melakukan merujukan penolok MR mengangkat di beberapa kota. Pertanyaannya di sini, bagaimana pendapat terhadap pidana mati di Indonesia? Apakah telah memenuhi rasa keadilan? Lantas bagaimana dengan nasib para pidana mati yang belum jelas kapan dieksekusi, salah satunya seperti kasus MR. Termasuk MR, meskipun demikian pemerintahan Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi jumlah terpidana mati dengan memberikan remisi dan gerasi. Mengingat beberapa ahli hukuman mati masih diperlukan dalam beberapa kasus kejahatan berat yang mengancamkan ketertiban masyarakat dan kepentingan negara. Namun di sini lainnya, banyak juga yang menentang hukum mati karena dianggap tidak manusiawi dengan melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya saya akan membahas kasus pembunuhan beberapa yang terjadi pada JS. Berje dibunuh pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Eksi Kedif Propam Proli Irjen Fardi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Pembunuhan BJ merupakan pembunuhan di luar hukum atau pembunuhan di luar proses hukum. Tidak ada bukti penyiksaan terhadap BJ. Ia tewas akibat dua luka tembakan, satu di kepala dan satu di dada kanan. Kuat didugaan kekerasan seksual yang dilakukan BJ terhadap istri Sambo, Putri Cindrawati di Penggelang pada 7 Juli 2022. Di sini, apa pertanyaan layak pelaku pembunuhan kasusnya? Pembunuhan karena pendapatan keringanan seperti remisi atau gerasi. Bagaimana jika deteksi mati justru bukan pelaku sesungguhnya, seperti yang pernah terjadi pada kasus MR? Dalam hukum positif, hukuman keringat seperti remisi dan gerasi dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan jika memenuhi persyaratan dan perkelakuan baik. Namun dalam beberapa kasus seperti kasus BJ, Yosua pertimbangkan hakim untuk memberikan hukuman keringat kepada pelaku tindak pidana pembunuhan masih tetap berlaku.
Selain itu, terhadap kasus di mana yang dilakukan mati bukan pelaku sebenarnya, seperti terjadi dalam beberapa kasus berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak selalu sempurna dan dapat terjadi kesalahan dalam proses hukum. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan sistem hukum agar dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Di sini sudah ada 1904 negara di dunia yang menghapus, termasuk moratorium hukuman mati. Apakah Indonesia mengusul di belakangnya? Indonesia telah mencatat 11 rekomendasi mengenai penghapusan hukum mati, termasuk kejahatan narkotika, penerapan moratorium, perlakuan hukum mati, dan ratifikasi protokol tersebut. Namun berdasarkan tren yang ada di Indonesia, seharusnya memandang bahwa kasus mati adalah hukuman yang kejam, tidak menyesuai dan mengandung derajat dan martabat manusia. Direktur LBH Masyarakat Regi Gunawan menyebutkan bahwa ia memberi Indonesia serius melakukan moratorium eksekusi terpidana mati. Kebijakan ia harus dibuat aturan sekaligus membuat peta jalan menunjukkan penghapusan hukum mati. Langkah awal yang bisa dilakukan Indonesia adalah moratorium hukum mati yang kini tidak menanahkan hukum mati di negeri sendiri. Dalam konteks global, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang belum menghapuskan hukum mati, dan pemerintahan Indonesia harus berani mengambil langkah tegas menunjuk ulang efektivitas pelaksana hukum mati. Dan ada pertanyaan, jika ia hukuman apakah yang layak untuk mengajar pelaku pembunuhan di Indonesia? Menurut pasal 338 KUHP, pelaku yang merampas nyawa orang lain diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, pembunuhan perencanaan sesuai pada pasal 340 KUHP, pelaku dipidana dengan penjara seumur hidup. Namun dalam konteks penghapusan hukuman mati, langkah awal yang bisa dilakukan Indonesia adalah moratorium hukuman mati, yakni tidak menyebarkan hukuman mati di pengirian sendiri. Dalam siklus UPR tahun 2017, Indonesia melakukan moratorium eksekusi terpidana mati selama 4 tahun terakhir. Direktur LMH Masyarakat Regi Gun menyebutkan bahwa jika pemerintah Indonesia serius melakukan moratorium eksekusi pidana mati, kebijakan harus dibuat aturan sekaligus membuat peta jalan menunjukkan penghapusan hukum mati. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menghapuskan hukuman mati dengan mengangkatkan dengan hukuman lain yang lebih menguasai dari efektif dalam mengancam tindak kejahatan, seperti hukuman penjara seumur hidup tanpa mengumpulkan masyarakat, atau hukuman lain yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Itu saja penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.